SMP Negeri 2 Pekutatan adalah tempat saya mengabdi untuk mendidik anak bangsa. Sekolah kami merupakan pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Jembrana. Berbagai program telah kami rancang dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, salah satunya dalam proses pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Kadek Purnabawa. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 2 Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Metal Baja. Pengimplementasian kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran yang telah saya laksanakan tidak terlepas dari masalah. Antara lain, pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan di kelas. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik pada materi sebelumnya, di mana rata-rata daya serap dan ketuntasan belajar secara klasikal masih tergolong rendah. Selain itu, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang diberikan. Ketiga, guru belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi serta pembelajaran masih berpusat pada guru. Namun, di setiap permasalahan pasti ada solusi. Dalam hal ini, saya selaku pendidik menerapkan model pembelajaran Project Based Learning yang dapat memberikan pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendalam kepada peserta didik. Selain itu, model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. Selain itu, saya juga berusaha memaksimalkan pemanfaatan teknologi dengan merancang media pembelajaran interaktif yang diberi nama Metal Baja, atau singkatan dari Media Digital, Bangun Ruang, dan Jaring-jaringnya. Saya juga berdiskusi bersama rekan sejawat guna mendapatkan masukan terkait perencanaan pembelajaran dan media yang telah saya buat. Sebelum masuk ke kelas, saya membiasakan peserta didik berbaris dan bersalaman untuk mendekatkan peserta didik dengan guru. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita mengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Matematika itu menarik, menyenangkan, kreatif. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 4. Siapa saja? Rama. Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, seperti biasa ya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pertemuan sebelumnya, lagu apa kita sudah nyanyikan? Pancasila ya. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak mau lagu apa? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Gimana yang lain? Setuju? Setuju. Hafal nggak? Oke. Siapa sekarang yang gilirannya untuk menjadi dirijennya? Saya. Oke, Sri, silakan ke depan. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala serta dipuja-puja
Baik anak-anak, untuk pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari materi tentang Bangun dua. lebih tepatnya klasifikasi Bangun dua. Oke. Ada yang bisa nyebutin berapa klasifikasi bangun ruang? Oke. Tuh tadi silakan. Bangun ruang ada dua sisi. Yang pertama sisi datar dan kedua sisi lengkung. Oke, kata tadi ada dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk tadi. Disampaikan ada dua ya, bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar, bangun apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar? Siapa yang bisa? Oke, coba Sri. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, Sri mengatakan ada 4 ya, balok, kubus, limas, dan prisma. Gimana ya, Ben? Benar? Oke, tepuk tangan untuk. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang dan membuat bangun ruang dari jaring-jaring. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pemahaman jaring-jaring bangun ruang. Setelah itu anak-anak nantinya bersama kelompoknya akan merencanakan proyek yang akan kalian buat nantinya. Dan yang terakhir adalah menyusun jadwal proyek. Nah, tentunya pada kegiatan hari ini Pak akan menilai sikap, kemudian proses dan juga keterampilan, baik keaktifan anak-anak, kemudian kerjasama anak-anak dalam diskusi kelompok, dan juga keahlian anak-anak dalam merancang proyek yang akan kalian buat. Bagaimana? Siap? Siap. Baik anak-anak, jadi Pak punya suatu benda ya. Coba perhatikan, ini benda apa? Terus. Ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan bentuknya seperti bangun ruang apa? Balok. Benar sekali ya. Nah, coba kalian perhatikan terus yang bawah. Apakah anak-anak memiliki pertanyaan? Jadi Pak silakan terkait dengan terus yang bawah ini. Udah mungkin? Oke, Rizka. Bagaimana cara membuat benda seperti jus yang Bapak berikan agar terlihat simetris dan rapi? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Rizka. Bagaimana cara membuat dus seperti yang Pak pegang ini agar terlihat rapi dan juga simetris ya? Tentu kita harus memahami dulu materi tentang jaring bangun ruang. Nah, untuk memahami materi tentang jaring bangun ruang, Pak sudah menyiapkan link yang sudah Pak bagikan di WA kelas kita ya. Media digital, bangun ruang dan jaring-jaringnya, atau disingkat Metal Baja, merupakan media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Di dalam Metal Baja, terdapat 3 konten yang berbeda. Bagi peserta didik dengan gaya belajar visual, dapat memilih menu materi. Bagi peserta didik dengan gaya belajar auditori, dapat mendengarkan penjelasan dari video, sedangkan bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, dapat memilih jaring-jaring 3 dimensi dengan bantuan aplikasi GeoGebra.
Setelah menggali informasi tentang jaring-jaring bangun ruang, peserta didik kemudian diberikan asesmen formatif berupa kuis dengan menggunakan aplikasi Quizzes guna mengetahui pemahaman peserta didik tentang jaring-jaring bangun ruang. Baik, anak-anak sudah semuanya di dalam kelompok masing-masing? Sudah. Nah, kegiatan kita berikutnya, setelah anak-anak memahami tentang jaring-jaring bangun ruang adalah kita akan mendesain perencanaan proyek. Ya. Jadi Pak akan memberikan LK kepada anak-anak. Jadi tugas anak-anak bersama kelompoknya adalah yang pertama, anak-anak menuliskan nama proyek yang akan kalian buat bersama kelompok. Ya. Kemudian dideskripsikan apa yang ingin kalian buat. Dan yang terakhir adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat produk yang kalian rencanakan bersama teman kelompoknya. Rencana proyeknya apakah sudah selesai? Sudah. Alat dan bahannya sudah ditulis ya? Sudah. Kemudian selanjutnya Pak akan memberikan LK tentang perencanaan jadwal proyek. Ya, jadi kegiatan kalian dari memulai membeli bahan, kemudian mendesain jaring-jaringnya dan sampai nanti pelaksanaannya dan evaluasi, silakan ditulis di lembar yang akan Pak berikan.
hasil karya ataupun produk karya terkait dengan jaring-jaring ataupun benda yang berbentuk bau ruang, apakah sudah selesai? Baik, karena proses terjadi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan menyajikan hasil karya dengan metode gallery walk, di mana perwakilan kelompok akan menjadi penyaji, sementara bagi siswa yang bukan penyaji berkunjung ke kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, masukan dan juga umpan balik terkait dengan hasil karya kelompok lain. Bagaimana? Bisa dipahami? Wah, setelah ini ada yang ini juga ya? Ya. Ini apa? Ini balok loh. Lampunya boleh dihidupin nggak? Boleh. Coba ya. Iya. Tadian. Tingginya berapa nih? Ini tingginya 75 cm, kalau lebarnya 50 cm. Ini bahannya apa aja? Ini bahannya di dalamnya itu ada kayu, lalu di luarnya itu ada bambu. Dihiasi sama lampu-lampu warna-warni. Berapa lama nih buatnya? Kalau pembuatan apa namanya nih bendanya, kami habiskan waktu seminggu karena ada tugas lain juga. Habis itu pengecatannya sehari ini. Makasih ya. Ya. Baik anak, untuk kegiatan presentasi hari ini kita sudah lewati bersama dan Palia semua siswa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, Pak ingin perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan pengalamannya terkait dengan proyek yang telah kita laksanakan, baik dari perencanaan sampai dengan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kendala yang dialami kelompok saya sama seperti kelompok lainnya, yaitu kendala dalam waktu. Nah, cara saya mengatasinya dan kelompok saya itu sama-sama berkomunikasi dengan baik dan
bekerja sama dengan baik bersama kelompok agar tugas yang diberikan oleh bapaknya bisa diselesaikan tepat waktu. Baik, tepuk tangan untuk Rizka. Baik anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, jadi kan Pak sudah memberikan lembaran kepada anak-anak. Jadi silakan anak-anak tulis sesuai dengan hati nurani anak-anak, kejujuran anak-anak. Tenang saja, apa yang anak tulis di lembaran tersebut tidak akan mempengaruhi nilai anak. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang luas dan volume bangun ruang. Tetaplah menjadi anak-anak yang hebat, kreatif, inovatif, dan juga pantang menyerah. Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Silakan untuk kepala kelas bikin doa bersama. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepada Tuhan karena pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Menurut saya perbedaan dari pembelajaran biasa dengan pembelajaran proyek ialah pembelajaran biasa itu biasanya hanya dijelaskan materinya saja, tidak ada praktiknya. Tapi jika pembelajaran proyek, menurut saya lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang dimana saya dan kelompok saya langsung terjun dalam proses pembuatan suatu produk dari jaring-jaring bangun ruang. Media pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Purna itu sudah sangat bagus, keren tentunya. Yang dimana dalam media pembelajaran tersebut sudah diberikan 3 menu yang bisa dipilih oleh peserta didik sesuai dengan keinginan mereka. Dengan saya sendiri, saya lebih senang dengan menu jaring-jaring 3D. Itu menurut saya keren dan kreatif. Pengalaman baru yang saya dapat yaitu saya dapat bekerja sama dengan kelompok saya dan membagi perannya masing-masing, dan kelompok saya pun menjalankan perannya dengan sangat baik, serta kami bekerja sama dalam membangun suatu karya yang berbentuk jaring-jaring bangun ruang. Demikianlah praktik baik yang telah saya terapkan dalam pembelajaran. Semoga praktik baik saya ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran di kelas sehingga dapat menuntut siswa sesuai dengan kodratnya serta dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan menyenangkan. Akhir kata, saya tutup dengan Prabu Santi. Om Santi, 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 Om.